Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa dengan NIM 230104026 dari semester 6 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang evaluasi pembelajaran, mulai dari konsep dasar, taksonomi tujuan pembelajaran, ruang lingkup penilaian, hingga pengembangan dan analisis butir soal, serta penilaian ranah afektif. Evaluasi pembelajaran merupakan proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam praktiknya, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pertama, fungsi formatif, yaitu digunakan untuk memberikan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, fungsi sumatif, digunakan untuk mengetahui hasil akhir belajar siswa, misalkan tes untuk kenaikan kelas atau penentuan nilai akhir. Kemudian ada fungsi diagnostik, digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dan yang terakhir, fungsi seleksi dan penempatan, digunakan untuk menentukan posisi siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran antara lain yaitu untuk menilai efektivitas pembelajaran, memperbaiki strategi mengajar, mengetahui tingkat kesulitan siswa, serta membantu penempatan siswa sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, jika dilihat dari ruang lingkupnya, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama ada ranah kognitif. Ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan berpikir siswa atau peserta didik. Dalam ranah kognitif ini terbagi menjadi 6 level, yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Semakin tinggi levelnya dalam ranah kognitif ini, maka semakin kompleks kemampuan berpikir yang dituntut oleh siswa. Misalnya dari sekedar menghafal hingga mampu merancang atau menciptakan sesuatu produk yang baru. Kemudian pada ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, dan perasaan siswa, seperti sikap tanggung jawab, sikap kejujuran, sikap kepedulian. Sedangkan jika ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan atau aktivitas dan tindakan nyata seperti melakukan praktikum, melakukan kegiatan lapangan, melakukan observasi, melakukan pengamatan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat juga dimensi pengetahuan dalam pembelajaran, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. 4 jenis dimensi pengetahuan ini membantu guru dalam merancang pembelajaran yang lebih terarah dan mendalam. Dalam penerapannya, guru perlu mengintegrasikan ketiga ranah tersebut melalui asesmen otentik. Asesmen otentik ini merupakan penilaian yang mencerminkan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti penilaian kinerja, proyek, kemudian portofolio dan produk, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih mendalam dan kontekstual. Selanjutnya, saya akan membahas ruang lingkup penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan proses untuk mengukur Selanjutnya saya akan membahas ruang lingkup penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran merupakan proses untuk mengukur capaian hasil belajar peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam praktiknya, penilaian dapat dilakukan melalui berbagai teknik. Yang pertama dari penilaian lisan, tulisan, penilaian diri, penugasan observasi, kemudian proyek, praktik, dan portofolio. Dengan berbagai teknik ini, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemampuan siswa atau mengenai sejauh mana kemampuan siswa tersebut. Penilaian kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada penilaian pengetahuan untuk mengetahui
Sejauh mana peserta didik dapat berpikir tentang pembelajaran tersebut dengan menggunakan tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian penilaian sikap atau afektif untuk mengetahui sikap dan perasaan peserta didik tersebut dalam pembelajaran menggunakan angket atau lembar observasi dan penilaian psikomotorik atau keterampilan. Untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat melakukan atau menciptakan atau mengintegrasikan pengetahuan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-harinya dengan menggunakan tugas proyek, praktik atau pengamatan atau membuat produk dalam pembelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran ini juga terdapat penskoran dan pengolahan nilai. Skor yang diperoleh biasanya dikategorikan misalnya sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Hasil ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Selanjutnya saya akan membahas pengembangan dan analisis butir soal. Dalam melakukan penyusunan soal harus dilakukan secara sistematis agar menghasilkan instrumen yang berkualitas. Langkah pertama dalam penyusunan soal yaitu menyusun kisi-kisi yang berfungsi sebagai panduan agar soal sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kemudian dalam merumuskan indikator soal, guru harus menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Dalam hal ini dapat digunakan pendekatan ABCD yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Selanjutnya adalah penulisan soal. Dalam penulisan soal yang baik sebaiknya menggunakan stimulus seperti gambar atau kasus agar dapat merangsang kemampuan berpikir siswa. Dalam soal pilihan ganda atau multiple choice, harus diperhatikan bahwa pengecoh berfungsi dengan baik dan tidak membingungkan. Sedangkan pada soal uraian, peserta didik atau siswa dituntut untuk mengembangkan jawaban secara lebih mendalam. Setelah soal disusun, dilakukan analisis butir soal yang bertujuan untuk mengetahui kualitas soal tersebut. Analisis ini terdiri dari dua jenis, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif meliputi aspek materi, konstruksi, dan bahasa, sedangkan analisis kuantitatif meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, dan uji realitas. Hasil analisis ini kemudian akan menentukan apakah soal layak digunakan dan perlu direvisi atau harus dibuang. Soal yang baik akan disimpan dalam bank soal untuk digunakan kembali. Dalam pembahasan saya terakhir kali ini, saya akan membahas penilaian ranah afektif. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, minat, nilai, dan emosi peserta didik atau siswa. Ranah ini sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan belajar siswa secara keseluruhan, karena mood juga membantu peserta didik atau siswa dalam melakukan sesuatu. Walaupun sebagian besar itu juga berpengaruh dari pikiran. Menurut Kaplan, ranah afektif memiliki 5 tingkatan, yaitu receiving, responding, valuing, organization, and characterization. Tingkatan ini menunjukkan bagaimana sikap siswa berkembang dari sekedar menerima hingga menjadi bagian dari kepribadiannya. Untuk mengukur ranah afektif ini dapat digunakan metode observasi, laporan diri, atau angket. Dalam penilaian ranah afektif ini dapat juga instrumen dari lembar penilaian diri, angket, kemudian metode observasi tersebut digunakan instrumen yang antara lain angket dengan skala Likert, skala Thurston, atau diferensial semantik. Dalam pengembangannya, instrumen afektif ini harus melalui beberapa tahapan, mulai dari penyusunan kisi-kisi, penulisan butir, uji coba, hingga analisis dan
presentasi hasil dan harus memenuhi kriteria valid dan reliable. Sebagai penutup dari video ini, dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran mencakup bagian penting dalam proses pendidikan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil belajar, tetapi juga berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran, memahami karakter siswa atau peserta didik, serta meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Dengan evaluasi yang baik, pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga berfokus kepada sikap dan keterampilan, sehingga menghasilkan peserta didik atau siswa yang kompeten dan berkarakter. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata. Sendirian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wallahumma fiq illa qomitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.